A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan merekalah yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Sahabat-sahabat yang beriman, kali ini kita bahas 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, amblasnya bumi di belahan timur. Yang pertama, terjadi gempa besar. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, di mana tepatnya Allahu alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat, sisi barat bumi. Kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang benar-benar besar, yang sulit lagi untuk ditimbun. Udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaiki. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur. Sudah 3 sekaligus terjadi longsor di 3 titik yang berbeda, dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah langsung 3 tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur, itu tanda-tanda kiamat besar 1. Terjadi di barat, itu tanda-tanda kiamat besar 2. Terjadi di Jazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar 3. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini, saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabut yang menutupi bumi duhon. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini keempat, Dajjal yang kelima. Kemudian yang keenam, binatang melata. Binatang melata yang bernama Dabba. Yang ketujuh keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang kedelapan, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang kesembilan, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10, turunnya Isa ibn Maryam. Tentu saya katakan tadi, hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama. Sifatnya teracak karena cukup banyak dalil-dalil yang lain. Yang menurut kejadian ini, urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih. Mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, ketahuilah, Dajjal buta mata kanannya, dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian
Dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman, serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf, Kafaro. Semua orang yang ngerti tulisan Arab atau tidak mengerti tulisan Arab pun akan bisa tahu dan baca itu kafaro, artinya kufur. Rambutnya keriting dan orangnya sangat tinggi besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah, walaupun kalian harus lari ke gunung. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 40 hari itu, sehari seperti setahun, sehari yang kedua seperti sebulan, sehari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa-sisa harinya seperti hari kalian, hari-hari biasa. Dia akan keliling ke muka bumi semuanya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal, tidak tertinggal satu lorong gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, karena di setiap pintu gerbangnya Mekah dan Madinah, malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota-kota Madinah, berkecamuk kaum muslimin sepakat, semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluarlah dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari keturunan Nabi SAW. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan nama Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin. Tidak disebutkan jumlah pasukannya. Maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat ketiga. Langsung berentetan semua. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baito. Namanya hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dikatakan Isa alaihi salam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Maka dia pun turun. Lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa. Dan mereka sudah tahu ini masanya keluarnya Dajjal. Karena Imam Mahdi sudah ada, mereka tahu sebentar lagi akan turun Isa alaihi salam. Sudah ada informasi seperti yang saya sampaikan sekarang di video ini. Nah, itu nanti muslimin di zaman itu sudah tahu semuanya. Sholatlah mereka. Kemudian mereka menuju ke Palestina. Ringkas kisah adalah Nabi Isa alaihi salam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babelut. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita. Karena pasukan Dajjal mereka memang banyak. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat gerbang itu dibuka, Dajjal pun kaget melihat ada Nabi Isa alaihi salam. Dan pada saat itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihi salam, dia lari sambil badannya meleleh di depan para pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua, karena mereka anggap Dajjal adalah Tuhan. Mereka anggap Dajjal orang yang perkasa, orang yang kebal, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat Dajjal mati, maka bertebaranlah mereka. Dan akhirnya mereka ada yang sembunyi di bawah pohon dan di belakang batu-batu. Kemudian batu ini dan pohon-pohon akan memberikan penjelasan. Hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah. Maka mereka dibunuhlah pada saat itu. Lalu Nabi Isa alaihi salam memimpin di muka bumi. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke rumah-rumah, akan masuk ke semua rumah di muka bumi. Gak tersisa satu dunia ini, semuanya Islam. Hadis sahih. Maka Nabi Isa alaihi salam memimpin pada saat itu. Disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil, sehingga matanya kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki postur yang umumnya seperti postur tubuh manusia. Ya'juj dan Ma'juj ini kaum yang tidak bisa diperangi. Bahkan Nabi Isa sendiri pun tidak akan sanggup. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, karena Isa alaihi salam berdoa kepada Allah. Kemudian setelah itu, Isa alaihi salam memimpin lagi di bumi sampai beliau meninggal. Setelah Nabi Isa alaihi salam meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima adalah keluarnya binatang melata dari perut bumi. Binatang melata ini disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkannya, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia, raksasa dari perut bumi, dan akan menstempel mencap semua manusia, sehingga ketahuan mana yang kafir dan mana yang beriman. Terus dia akan keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabba ini. Kemudian datang lagi tanda-tanda kiamat besar yang keenam. Tanda-tanda kiamat yang keenam, 7, dan 8 itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9, keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden yang ada di Yaman. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar. Artinya api ini bukan main-main. Ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan-bangunan gedung besar, tapi api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena saking panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar, dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana besarnya api itu, yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan. Susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, nggak bisa lewat, tidak ada penerbangan, tidak bisa ada orang yang jalan, karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar suatu waktu. Allahu alam. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiupkan sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Turu syamsi mim maghribiha, ketika munculnya matahari dari arah barat. Wa dajjal, munculnya dajjal. Wa dabatam minal aord, munculnya binatang besar. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau ketika itu sudah keluar semua, sudah sulit, tidak diterima lagi taubatnya. Ini tanda-tanda kiamat besar. Dan ada sebagian ulama juga memasukkan ini, tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya juz suwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan juz suwakatain. Juz suwaka ini sya'ak, artinya betis. Diberikan juz suwaka karena betisnya sangat kecil orang ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menghancurkan Ka'bah. Dan kata para ulama, pada saat itu memang manusia sudah sunyi, gak ada orang lagi yang datangi Ka'bah. Orang-orang sudah lalai. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama memasukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Ditambah yang ke-11, atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat ia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat. Ada yang masukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang mengembala kambing, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia. Semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri, tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembala kambingnya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya di kota Madinah. Dia temukan semuanya, tidak ada kehidupan, nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri.
pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah. Maka pada saat itulah dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir yang meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Allahu a'lam. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.